Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ruwandi SPDMA atas waktunya. Saya Amin Sutikno akan mempresentasikan modul ajar yang saya buat. Saya mengambil modul ajar dari fase B, yaitu kelas 4, dengan tema Teladan Mulia Asmaul Husna. Itu informasi umum, nama penyusun Amin Sutikno SPDI, institusi SDN 2 Dimoro, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolah SD kelas 4, alokasi waktu 3 JP kali 35 menit. Dengan kompetensi awal, peserta didik dapat mengenal dan memahami Asmaul Husna serta meneladani sikap mulia Asmaul Husna. Dengan profil belajar Pancasila yang ingin dicapai, yaitu beriman, berkebinekaan global, mandiri dengan cara sadar, bergotong royong dengan cara melatih peserta didik, dan bernalar kritis, kreatif. Profil pelajar rahmatil lil alamin yang ingin dicapai yaitu pengetahuan yang mendalam, ketakwaan yang tinggi, meningkatkan akhlak yang baik, dan menginspirasi orang lain. PBL dengan kompetensi inti yaitu tujuan pembelajaran melalui pengamatan video, peserta didik dapat menyebutkan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menyimpulkan makna Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya. Yang ketiga, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menghubungkan nilai-nilai teladan mulia Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan pemahaman bermakna menanamkan sifat teladan mulia Asmaul Husna dengan baik. Yang kegiatan pembelajaran mencerminkan penerapan pendekatan PBL dengan kegiatan pendahuluan berisi orientasi, apresiasi, motivasi, dan kegiatan inti berisi critical thinking, kolaborasi, communication, dan creativity. Dan kegiatan penutup yaitu peserta didik melakukan referensi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Seperti satu, apa saja yang telah dipahami peserta didik. Yang kedua, apa. Yang keenam, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa, mengucapkan salam. Dengan asesmen yang F ini yaitu penilaian sikap, diambil dari sikap siswa, perilaku siswa diamati di sekolahan. Yang kedua, penilaian pengetahuan yaitu dengan soal-soal. Contohnya yang nomor 1, jelaskan makna Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya. Dan yang ketiga, dengan penilaian keterampilan yaitu membuat kaligrafi dari bahan bekas seperti kardus dan styrofoam bekas makanan itu, Pak. Yang G, pengayaan dan remedial berisi perbaikan pembelajaran. Perbaikan dilakukan melalui bimbingan belajar perorangan jika terdapat beberapa peserta didik yang memiliki kesukaan variatif sehingga membutuhkan bimbingan belajar perorangan. Dan yang B, bimbingan belajar kelompok jika ada beberapa peserta didik memiliki kesamaan kesukaan belajar. Dan pengayaan berikutnya dan remedial, pengayaan pembelajaran yaitu pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui pencapaian ketuntasan minimal muatan pembelajaran tugas pengayaan. Yang isinya A, bacalah tentang contoh teladan mulia dari pencerminan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang B, paparkan hasil bacaanmu di depan kelas. Yang H, bersisi
glosarium yang Oke. Teori pembelajaran yang dipakai pada saat proses belajar mengajar dari beberapa mana yang dianggap paling kontekstual dan paling efektif. Yang teori konstruktivisme, Pak. Konstruktivisme. Mengapa? Karena kaitannya dengan tema ini. Menjelaskan bagaimana siswa memahami sikap-sikap, yaitu melalui keterlibatan aktif dalam masalah yang dihadirkan, seperti kayak perilaku siswa dilihat dari penilaian tadi, Pak. Asesmen yang pertama itu sikap itu. Ya, kenapa harus pakai PBL? Karena kemarin pada saat saya ikut teaching itu saya juga menggunakan PBL, Pak. Karena PBL itu apa harus PBL? Ya, dianjurkan dari kampusnya itu PBL, Pak. Dan PBL itu siswa itu untuk berpikir kritis dan analisis saat mereka memecahkan masalah yang kompleks. Mereka harus kuncinya apa? Kata kuncinya masalah, Pak. Masalah yang harus dipecahkan itu guru yang memberikan atau siswa yang menemukan. Diajak menemukan ya, Pak ya. Iya. Perintahkan dedikasi masa. Ya, menemukan. Tujuan pembelajarannya apa sudah memadai? Sudah ada belum? A4. Ya, afektif. Sikap. Ada, Pak, nomor 3 kayaknya. Apa? Peserta didik dapat menghubungkan nilai-nilai teladan itu, Pak. Jadi dari Asmaul Husna itu teladan ya, apa saja yang bisa diambil seperti itu, Pak. Ya, untuk mengetahui kemampuan awal pakai dasar diagnostik. Diagnostik. Ya, formatif sama sumatif itu beda enggak? Beda, Pak. Formatif itu bentuk penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Kelimanya apa ini, Mas? Kelimanya membuat kaligrafi dari bahan bekas, Pak. Produknya kaligrafi. Iya. Dari kardus itu, Pak. Kardus dan styrofoam bekas. Terus untuk PTK-nya? Penerapan pembelajaran problem based learning atau PBL untuk meningkatkan penguasaan materi Asmaul Husna dalam kurung penelitian tindakan kelas 4 SD Negeri 2 di Moro, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah tahun 2024-2025. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi mas'ika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang waqsid itu kol-kolah, Pak. Yang fi itu matobi'i, Pak. Min sautik itu dengung, Pak. Ikfa. Inna itu guna, Pak, menekan, Pak. Al aswa itu, Pak, itu al-qamariyah, sama al-hamir itu juga al-qamariyah, Pak. Nanti menulis surah An-Nas 1 sampai terakhir, nah. Ya, terima kasih Bapak atas bimbingannya. Saya memohon maaf jika ada perkataan yang tidak sengaja dan salah ucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan selalu belajar agar lebih baik lagi, dan semoga Bapak selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.